Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Shalatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid qawli wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Budurut Thali'ah, syarah daripada Risalatul Jami'ah. Mas, ada dua pasal terakhir nih, pangais bungsu nih, tentang bagian terakhir daripada bagian sebelum terakhir daripada maksiat seluruh tubuh, yaitu memutuskan tali silaturahim, hubungan silaturahim. Faqala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ghayru ma dzukira minal ma'asi mislu qati'atir rahim. Wa ghayru, dan lain selain apa yang dzukira telah disebut, selain maksiat dari yang telah disebutkan minal ma'asi, daripada maksiat-maksiat. Mislu, seperti qati'atir rahim, seperti memutuskan tali silaturahim. Al makna, adapun maknanya, annahu, sesungguhnya, yahrumu, diharamkan, alal mukallafi, bagi setiap mukallaf, seorang yang sudah akil, berakal, baligh, sampai dakwah, kullu ma harramallahu ta'ala, apa yang diharamkan? Segala yang telah Allah haramkan, fi kitabihi, dalam kitab sucinya, au ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam, atau di dalam atas lisannya nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang disebutin di Quran, yang disebutin di hadis, apa aja. Dalam kitab Risalah Jami'ah, Habib Ahmad bin Zain hanya nyebutin sebagiannya aja. Yang lain-lainnya ada nggak? Ada yang lain. Pokoknya semua yang diharamkan daripada yang disebutkan di Quran ataupun hadis ya haram. Falaisatil muharramat mahsuratan fi ma dzukira min qablu. Maka tidaklah yang haram itu terbatas daripada yang sudah disebutkan kemarin dalam kajian-kajian kemarin. Bukan itu doang, ada lagi selain itu. Kalau untuk mau untuk mengetahui rincian maksiat itu apa saja, ya harus di kitab yang lebih besar, atau kitab khusus tentang dosa-dosa, dan ntar kitab yang Imam Ibnu Hajar, kita banyak kitab-kitab tanbih sama tahdzir ntar ada di situ. Nah, di sini hanya nyebutin sebagiannya. Intinya apa yang Allah haramkan di Quran pun hadis, kita harus jauhin. Nah, di antara yang disebutin dan lain-lainnya tadi, wa minal muharramat qati'atur rahim. Di antara hal yang diharamkan itu adalah memutus tali silaturahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah disebutkan bahwa qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang mutusin silaturahim itu dilaknat, jauh dari rahmat Allah yang khusus, walaupun dia mati di dalam Ka'bah. Ibarat maksudnya amsilah yang contoh yang mubalaghahnya, contoh banget gitu, contoh puncaknya gitu deh. Andai kata ada yang meninggal di dalam Ka'bah, siapa sih gitu? Asal mau ke Ka'bahnya aja udah alhamdulillah bisa mati di dalam Ka'bah. Maksudnya dia udah luar biasa gitu ya, udah hebat ibadahnya, udah luar biasa gitu ya. Tapi tetap dia bakal kena laknat selama dia masih mutusin silaturahim. Ini perlunya kita perhatian. Masalah qati'ur rahim ini serius gitu ya. Jangan dianggap sepele. Orang mah nggak ibadah iya. Jangan. Jangan ngerasa cukup dengan ibadah lalu dia mutusin silaturahim yang wajib dia sambung. Ntar gitu. Nah, di mana
Rasulullah SAW juga bersabda, Innallaha khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk. Hatta idza faragha minhum. Allah ciptakan makhluk dengan berbagai macam, ada yang fisik, ada yang non fisik. Ada yang berupa benda, ada yang berupa maknawi gitu ya. Jadi semuanya ciptaan Allah. Mati makhluk bukan? Makhluk. Ini kayak gini ya. Khalaqal hayata wal mauta yang di kajian sebelumnya ya. Allah menciptakan hidup dan mati. Kita bisa hidup sekarang nih. Dimasukin kehidupan kali kita. Nah, mati entar bukan berakhirnya kehidupan, tapi dimasukkan kematian. Jadi mati dan hidup itu ciptaan Allah. Makhluk Allah juga. Makhluk Allah. Sementara mungkin mafhumnya kiranya hidup tuh udah habis masa hidupnya, bukan. Dengan datangnya kematian, kata Ibnu Salim, otomatis kehidupan akan pergi. Jadi kematian itu adalah ciptaan Allah juga. Ciptaan Allah, makhluk Allah juga. Tauhid gitu ya. Nah, emangnya di bagian awal disebutin. Allah subhanallah, mungkin banyak orang bisa jadi nggak ke situ tuh ya, bahwa mati pun ciptaan Allah. Gitu ya. Jadi kalau selama Allah belum datangkan kematian tadi, nggak bakal kita mati gitu ya. Nah, hatta itu aja Allah ciptakan semua makhluk macam-macam, ada yang maknawi, ada yang zat gitu ya, ada yang fisik, ada yang non fisik, ada yang materi, ada yang non materi gitu ya. Nah, hatta idza faragha minhum, sampai akhirnya Allah sudah selesai ciptakan semuanya, qamatir rahim. Maka berdirilah rahim. Rahim ini rahim, silaturahim, nyambung rahim ya. Nyambung rahmat kasih sayang ya. Nah, rahim ini maknawi kan, bukan fisik ya. Maknawi apa ya, abstrak apa gimana namanya istilahnya. Faqalat hadza, maka rahim menghadap Allah ya. Berdiri ngadap Allah. Dia bilang, hadza maqamul a'izbika minal qati'ah. Ya Allah, ini adalah kedudukan di mana hamba berlindung padamu daripada diputusin. Aku nggak mau diputusin ya Allah, kata rahim tadi. Kata rahim bilang ngadap Allah, aku ini berlindung padamu ya Allah daripada ada orang yang mau mutusin aku, kata rahim tadi. Qal, maka Allah dengar keluhan rahim tadi yang nggak mau diputus. Qal, Allah jawab, na'am, baik. Kalau begitu, amatur dinaan asilaman wasolaki. Apakah kamu rela apabila aku akan sambungkan? Ya, ketetapan itu bahwa ada yang bahwa ketetapan Allah tetap ada yang mutusin silaturahim. Tapi Allah kasih jawaban buat rahim. Buat rahim tadi apa? Kamu ridho nggak? Sekiranya aku sambung siapa yang mau sambung kamu. Wa aqto aman koto aki. Dan aku akan putuskan siapapun yang putuskan kamu. Masalah yang mau putusin silaturahim tetap ada. Tapi Allah kasih ketetapan. Jawaban sebagai dari keluhan rahim tadi nggak mau diputus. Hei rahim, gini aja. Kalau gitu ya. Aku akan berikan, kamu ridho nggak? Kamu rela nggak? Kalau aku sambung siapa yang mau sambung kamu, dan aku akan putus siapa yang kamu memutusmu, gitu ya. Nah, qalat, maka rahim dengar keputusan Allah tadi, ya. Bala, tentu ya Allah, menerima keputusan Allah tadi. Qal fazaki laki. Nah, kalau begitu itu untukmu, untuk ketetapan untuk rahim. Siapa yang putusin rahim bakal diputus sama Allah, putus dari rahmat, putus dari kasih sayang, putus dari pandangan yang khusus, putus dari pemberian, putus dari macam-macam hal, putus dari kebaikan yang anugerah Allah yang nggak dikasih sama sembarang orang, gitu ya. Kalau nggak bilang bukan berarti putus rahmat sama sekali, nggak bisa hidup kita tanpa rahmat mah ya. Tapi nggak dapetin yang spesial, yang Allah kasih buat orang-orang mukmin, orang muslim, yang umumnya Allah bakal kasih anugerah sama orang umum orang ya, kecuali sama dia nggak dapetin porsi umumnya orang yang nggak mutusin silaturahim. Nah, ini penting banget nih ya. Sumakal, kemudian Rasulullah SAW, iqra'u ma syi'tum. Bacalah, iqra'u in syi'tum. Bacalah oleh kalian kalau kalian ingin. Ini ayat maksudnya penting. Rasul anjurkan untuk baca maksudnya.
Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Nah, riwayatnya riwayat Muslim. Jadi Rasulullah membawakan ayat ini. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Ya, summa Rasulullah fahal asaitum, maka apakah asaitum kalian sekiranya kalian intawalaitum, kalau kalian berkuasa, antufsidu fil ardi, lalu kalian akan berbuat kerusakan di permukaan bumi. Kerusakan di permukaan gimana ini? Ini cenderung ya, namanya wilayah, namanya kekuasaan kecil, besar ya. Kuasa harta, kuasa jabatan, kuasa apa aja. Kebanyakan orang suka jadi lalai. Makanya ini dalam tafsir tawalla ini ada wilayah, ada a'rado. Ada tentang kepemimpinan, muasa gitu ya. Ada tentang berpaling. Karena memang identik. Wilayah itu seringkali orang udah dapat wilayah suka lupa diri. Nah, karena dalam ayat ini sebutnya apakah sekiranya kalian sudah berkuasa, teguran gitu, sindiran dan teguran, kecaman juga lalu kalian berbuat kerusakan, keonaran di permukaan bumi ini. Itu disebut tawalla itu dalam tafsir Bukhari, a'radtum anil Qur'an wa faraktum ahkamu. Kalian berpaling dari Quran gara-gara udah kuasa deh, udah bisa ini, udah kaya, udah jadi bos, udah jadi pejabat, lupa sama saudara, lupa misal gitu ya. Banyak kan itu kan ya. Gue buat kerusakan semena-mena, mentang-mentang gue bos, mentang-mentang gue jagoan, mentang-mentang apalah ya. Kuasa segala macam, kuasa itu kan banyak. Kuasa kekuatan kah? Kuasa macam-macam hal, atau kuasa jabatan, kepemimpinan kah dan sebagainya. Lalu kalian berbuat fasad di permukaan bumi, apa? Ta'udu ila ma kuntum alaihi fil jahiliyah fatufsidu fil ardi bil maksiyah wal bagi wasafkid dima. Lalu kalian kembali lagi ke kebiasaan kalian di masa jahiliyah. Ini teguran awalnya kepada orang-orang di zaman itu. Jadi kalau udah jadi berkuasa gitu ya kelakuannya, ngerusak lagi ya, kayak zaman jahiliyah lagi ya. Ngerusak di muka dengan maksiat, dengan pembangkangan sama agama, lalu ngalirin darah, tarji'u ilal firqah, lalu kalian kembali lagi ke kelompok-kelompok yang membawa kalian kepada kerusakan. Ba'dama jama'akumullah bil Islam. Padahal Allah telah kumpulkan kalian, eratkan kalian, rajut kalian dengan Islam. Rajutan kita Islam. Kita tersatukan sama Islam, tersatukan sama iman. Cuman banyak kayak orang yang seakan nggak ridho dengan disatukan dengan Islam sama iman. Wah, bilang inilah, karena bahasa lah, karena negeri lah, karena apalah. Padahal rajutan kita yang lebih universal, lebih luas lagi. Sehingga ya, luas. Islam ngajakin luas. Islam ngajarin kita luas. Sementara orang nggak mau diperluas, maunya dipersempit aja. Gitu ya. Wa tuqatti'u arhamakum. Lalu kalian selain berbuat kerusakan, wa tuqatti'u arhamakum. Lalu kalian mau putusin silaturahim ya. Geus kaya poho ka saudara. Geus kaya poho ka baturan. Siapa kamu ya? Mentang-mentang kita udah apa misalkan ya. Kecenderungan begitu kan ya. Kecenderungan kalau nggak diingat-ingetin, kalau nggak Masya Allah ya. Makanya beberapa orang soleh itu kadang-kadang sebagai wanti-wanti, ingat-ingat gitu ya, emot-emot. Banyak orang soleh itu nggak mau sama hal-hal gini, takutnya jadi lupa, jadi lalai sama hal penting, takutnya jadi fasad, takutnya jadi putus silaturahim. Kadang-kadang kita sama keluarga yang kaya itu agak segennya gimana ya. Beda. Kadang-kadang ada rumah saudara biasa aja, tapi nyaman aja kita. Cuek aja, nyaman itu berkah nih. Rumah berkah itu yang ketika kita masuk kita ngerasa nyaman aja. Tuh. Rumah yang nggak berkah, kenapa ya? Rasa karaguk tegenahan ya hor ya kumaha lah segala macam. Nah, bisa jadi ya, macam-macam hal ya, kemungkinannya tadi ya. Nah, ya. Jadi jangan ngerasa nyaman ketika kok keluarga susah masuk rumah kita. Justru itu jadi pertanyaan kenapa ya? Kenapa ya? Ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itu yang berbuat kerusakan di permukaan bumi, putusin silaturahim adalah orang-orang yang Allah laknat. Nyatakan di Quran nih.
Sehingga gara-gara dapat laknat apa namanya kalau obat itu ada efek samping ini. Fa'asammahum wa a'ma absarahum. Akhirnya Allah butakan mereka, tulikan mereka, buat mereka buta dan tuli anil haq dalam tafsirnya. Itu daripada kebenaran. Enggak ningali. Tengah dulu nu hak teh. Enggak lihat, enggak dengar. Buta dan tuli daripada kebenaran. Wah, bodo amat. Yang penting gue seneng. Bodo amat. Gue kuasa, siapa gue? Gue sultan. Gue jagoan, gue pejabat. Bodo amat. Bodo amat orang susah. Bodo amat orang mati. Nah gitu ya. Itu, Masya Allah ya. Terbutakan gara-gara tadi berpaling dari Quran, berpaling dari kebenaran, dari hukum-hukum Quran, akhirnya ya makin jauh mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Rahim itu tergantung di arsy. Satu hal yang mulia sampai bisa tergantung di arsy. Yang akan termuliakan siapapun yang memuliakan rahim. Karena rahim itu Allah muliakan sampai digantungkan di arsy. Nah, taqul man wasolani, lalu dia berseru rahim tuh. Man wasolani wasolahullah. Barang siapa sambung aku, maka Allah akan sambung dia. Sambung Allah gimana ya? Allah nyambung dengan berbagai macam kebaikan. Raja segala raja, pemberi anugerah yang amat banyak, pemberi ampunan. Kalau Allah putus ya gimana dapetin itu semua kebaikan dari Allah. Wa man qata'ani qata'ahullah. Sebaliknya, siapa yang putusin aku, maka Allah akan putusin dia. Putus hubungan dengan dia. Alhamdulillah. Kalau udah putus hubungan Allah, apa yang bisa kita harapkan? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rasulullah menyebutkan barang siapa beriman sama Allah, beriman sama hari akhir. Hal yang penting, benar enggak imannya sama Allah? Benar enggak yakin ada hari akhir, hari kiamat? Kalau benar, sok buktikan yukrim dhaifahu. Muliakanlah tamunya. Muliakan ini tamu yang baik. Penjelasannya panjang tuh ya. Intinya kalau ada tamu ya kita, terutama lagi tamu yang misalnya musafir itu butuh sama sekali. Itu dhaif itu sangat ikramul dhaif sangat diperhatikan sampai Nabi nyebutin dengan kalimat yang serius pakai bahasa iman. Nah, jadi membawa iman, bawa iman. Iman enggak sama Allah? Iman enggak sama hari akhir? Muliakan tamu, jamu tamu, sambut tamu dengan baik gitu ya. Terus wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa beriman sama Allah, beriman pada hari akhir, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung silaturahimnya. Menyambung rahimnya, menyambung hubungan kesaudaraannya antara. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ketiga, barang siapa beriman sama Allah, beriman sama hari akhir, sama hari kiamat, faliyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia ngomong yang baik-baik. Atau kalau nggak bisa ngomong baik ya udah diem aja. Gitu. Ngomong yang baik, atau pilihan kedua nggak bisa ngomong baik, liyasmut, udah diem aja. Nah, ini yang digarisbawahi tentang menyambung silaturahim di situ ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala ya Rasulullah. Datang riwayat dari sahabat Nabi Abu Hurairah bahwa ada seorang berkata, ya Rasulullah, bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Ya Rasul, aku ini punya kerabat, punya saudara, di mana aku udah nyambung dia, berusaha nyambung kekerabatan, menjalin hubungan baik, tapi yaqta'uni, mereka masih aja jempring we ka urang teh, geus disapa tengah jawab, udah dibayain, udah disenyumin malah cemberut, kan gitu ya. Nah, udah dibayain malah dia balik jahat dan sebagainya. Ini realita banyak terjadi kayak gitu tuh ya. Nah, itu terjadi sama sahabat Nabi. Makanya sahabat Nabi itu ya kaca buat umat semua, ada kasus-kasusnya. Kalau kita mau ngaji ada semua jawabannya. Nah, jadi gitu dia cerita, ngeluh sama Nabi, share sama Nabi bagus ya. Maka kalau share jangan sembarang orang, share sama ini sama orang fasik, gimana nggak dapat ketemu. Ini share sama Nabi, ya Rasulullah, aku ini punya kerabat, aku sudah sambung sama dia, tapi dia kok mutusin, tetap mutusin aku. Wa usinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Dia, aku berbuat baik sama mereka, tapi dia buat jahat aja sama aku.
Wa ahlamu alaihim wa yajhaluna alaih. Aku sudah santun sama dia, tapi mereka pura-pura nggak tahu aja. Udah dibayar. Pura-pura nggak tahu pura-pura nggak tahu. Siapa ya? Ini salah. Nggak enak banget deh. Tiis, dingin ya. Nggak peduli gitu ya. Nggak ada care-nya, nggak lihat sama sekali gitu ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyebutkan, la in kunta kama qulta, maka apabila kamu memang seperti yang kamu ceritakan tadi, memang begitu, kamu tetap berupaya menyambung orang yang putusin kamu, berbuat baik walaupun mereka kerabat kamu buat buruk sama kamu. Kamu tetap santun, berakhlak baik walaupun mereka pura-pura nggak tahu, nggak ada care-nya, nggak ada pedulinya, cuek aja gitu ya. Fakaan nama tusifuhumul malal, maka seakan-akan kau merajut kebosanan mereka. Biar nanti lama-lama bosan sendiri. Gitu. Wala yadalu ma'aka minallah zahir, dan Allah akan selalu bersamamu, memenangkanmu alaihim pada mereka. Madum ta'ala dzalik, selama kamu masih begitu. Menangkan macam-macam ya artinya. Dimenangkan dengan Allah kasih pahala. Yang menang tuh yang bukan, yang mungkin zahirnya sepertinya kalah. Kita udah baik kok digituin, asa eleh orang ya. Udah cara segala macam enggak, menang sama Allah. Hakikatnya Allah menangkan dengan akhlak yang baik, menangkan dengan iman, menangkan dengan praktek syariat yang sesuai, menangkan ikut Nabi, itu menang dong. Jangan ngerasa kalah dengan yang zahir. Kita kan orang beriman, nggak selalu harus semuanya zahir. Nah itulah keikhlasan. Keikhlasan tuh nggak harus minta semuanya tampak aja, enggak kan? Ya, ini udah bener ya, sesuai perintah Nabi ya, sesuai permintaan syariat ya, udah menang itu ya. Kalau ternyata Allah kasih lebih plus sama yang zahir juga, ya alhamdulillah, ala kulli hal. Itu yang kita pengen. Tapi kalau ternyata kita nggak dapetin itu, belum dapetin atau nggak dapet, ya sudah, jangan merasa kalah kita gara-gara mendapatkan sesuatu yang kayaknya nggak kalah kita gitu ya, nggak dapet gitu ya. Udah geus bager-bager eta mah keuheuh goreng patot gitu ya. Ya jangan ngerasa salah. Kan kita punya iman nggak minta itu, mintanya balasannya sama Allah. Ini kita semua ini bermuamalah, walaupun zahirnya sesama kita nih, kayaknya sama manusia, tapi hakikatnya sama Allah, dibaliknya sama Allah. Kalau nggak gitu bukan ibadah namanya. Anak sama mukul, cuman hubungan sama mukul, semata-mata mukul, itu salah. Syariat nggak ngajarin gitu. Di balik memukul ada Allah, karena di situ ada perintah Allah, perintah Nabi. Jadi misalnya nggak dibalas, mengukul baik mana, anak nggak baik mengukul, jangan nganggap itu. Itu kan kita mintanya pahala sama Allah. Memang minta pahala sama makhluk kan kagak. Kadang suka lupa begitu kita ya. Ketipu sama hawa nafsu itu kan. Ya, hawa nafsu kita kan balasan sama dia. Loh, ibadah tuh bukan sih? Paham nggak? Nah itu salah, posisi salah tuh. Untuk bager deui ka urang lah, tahayang deui. Nah itu pamrih. Tahayang deui aing bager ka si eta mah. Nah, akhirnya gitu, enggak ikhlas. Akhirnya runtuh akhirnya entar. Kebaikan kita bakal runtuh. Kalau nganggap itu hubungan semata-mata sama makhluk, bukan. Hubungan sama makhluk dibaliknya ada perintah Allah dan Rasul. Jadi andai kata nggak dapetin balasan yang baik, ya sudah. Yang penting kita udah patuh perintah Allah. Kita ngarap pahalanya ada, udah disediain buat kita gitu ya. Nah begitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau, kata Nabi, sajalmi anu hoyong, siapa yang mau dibentangkan rezekinya, diluasin, nggak sempit, nggak pas-pasan mulai, pas-pasan mulai. Dia pengen dibentangkan rezekinya, luas rezekinya. Ya rezeki yang zahir, rezeki yang batin, jangan rezeki itu yang zahir doang ya. Yang batin, lapang dadanya, penuh dengan pembendaharaan ketakwaan, takwa, sabar, syukur, wah itu nikmatnya luar biasa tuh ya. Macam-macam, tawakal, ridho, yakin, khauf, roja, wah itu kan lapang hatinya, lapang banget ya. Betapa banyak orang makan roti berasa kayak makan satu. Maksudnya betapa banyak orang tuh ya hati yang enak, nyaman, genah, hatinya genah, makan yang sederhana kerasa nih istimewa aja. Ke servis karena hatinya nyaman. Tapi nggak sedikit juga yang makannya serestoran, pesan serestoran penuh mejanya, gerutu aja. Kenapa? Hatinya sempit. Nggak dilapangkan sama ya hal yang rohani gitu ya, nggak dapat rohani. Nah
Jadi jangan memandang rizki itu sempit hanya sebatas zahir. Ya, ini mungkin dua-duanya. Jadi jangan wah ini hoyong tajir ya, wah berarti ya. Tajir dua-duanya kita ngarepin. Pengen tajir fisik ya, pengen tajir maknawi juga ya enggak. Enggak, tapi yang penting kita harus memahami rizki itu jangan satu sisi aja. Nah, ini motivasinya hanya hal yang rendahan mulu, sayap nyamuk mulu urusannya ya. Auyun sa'alahu fi asarihi. Lupa nih sa'alahu. Yang sa'alahu. Dalam asar umur. Pengen dipanjangin umur atau pengen dipanjangin umurnya. Dipanjangin umur maksudnya ini keberkahan sebenarnya. Sebagian orang mengartikan kayak ini pengen panjang umur, ya. Faliyasil rahim, maka hendaknya dia nyambung silaturahim. Nyambung sama saudara. Kalau dulu katanya ada sebagian sadah di Tarim tuh kalau masih ke atas 40 tuh wajib disambung. Kalau kita mah, wah itu mah geus kabaha jauh, saudara jauh ya. Paham enggak? Misan, ya masih saudara. Misan 2 kali. Ya saudara lah. Misan 3 kali. Temu lain saha eta mah ya. Lain-lainna. Nih. Udah udah berapa dari silsilah kekeluargaannya udah ketiga, keempat, keturunannya tuh. Wah, udah sudah jauh itu mah ya. Bukan kerabat ya. Nyut itu. Kalau sebagian saking kuatnya mereka menjaga silaturahim tuh, ada salaf itu yang 40 ke atas masih nyambung, ke bawahnya paham nggak? Jadi piramid 40-nya masih dicari, diuber, disambung, ya dijalin hubungannya gitu ya. Berat ya. Itu mah orang-orang istimewa ya, kita minimal lah. Nggak gitu-gitu banget kan lu. Tak apa loge orangnya ya. Sampai 40 mah siapa tuh 40 ya. Sauyut lah. Apa gimana? Makanya diantaranya kenapa kita kok disunahkan mempelajari ilmu nasab. Nasab disunahkan itu biar tahu silaturahim. Oh itu. Oh keluarga, oh saudara, nyambung ya. Tujuannya itu mempelajari. Ini kadang-kadang nggak tahu. Nama abahnya nggak tahu, parah banget nih. Nama orang tuanya nggak tahu. Ini kacau nih. Bahaya. Termasuk bisa jadi ini potensi mutus silaturahim dong. Gimana mau tahu ke keluarga yang lain? Orang abah uminya nggak tahu. Emang manggil abahnya pakai abah aja nggak apa-apa, tapi nama harus tahu tetap. Oh, pan adab, orang mah adab. Tewani, tewanton nyebutin nama. Iya, oke, nggak apa-apa, itu memang bagus. Tapi tetap harus tahu nama juga, bukan cuek-cuek aja sampai tua nggak tahu namanya. Anak nemuin berapa kali tuh kayak gitu tuh. Bin Mbak. Abi, Abah atau apalah macam-macam lupa. Nah ini nggak boleh. Ya. Itu goflah itu lalai, nggak pantas ya. Jadi harus tahu. Kalau kita tuh dibiasakan kalau di Ba'alawi itu dicatat. Ini punya saudara di sini, di mana catat. Kalau abah tuh nantinya almarhum abah punya keluarga di sini ya. Punya anak siapa punya buku catatan sendiri tentang keluarga. Itu pelajarin itu ya. Pernah nggak gitu? Boro-boro kalau yang nggak tahu saudaranya gimana mau nyambung silaturahim. Masalahnya yang PR yang dekat aja kagak ya. Paling utang di si utang. Kalau utang detail kali ya. Nah gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau mau luas rezekinya, mau panjang umurnya, maksudnya diberkahin nih. Berkah. Kadang mungkin usianya tetap 63, 40, 70, macam-macam tergantung ya. Tapi ini kata ulama, ada sebagian ulama yang menyatakan ini berkah. Ada orang yang umur 40 tahun baru sempat ngerjain misalkan sholat 10.000 rakaat ya kan, dari sepanjang umurnya. Misal ini. Tapi ada yang 40 tahun sempat ngerjainnya sampai 1.000.000 rakaat. Itu berkah namanya. Beda kuantitas, kualitas, isinya beda. Mungkin usianya sama. Dia dapat Lailatul tiap tahun. Dia dapetin itu banyak. Jadi penuh full. Itu keberkahan. Yang mungkin nggak didapatkan sama orang yang usianya lebih panjang, 100 tahun, 200 tahun, tapi dia dapetin. Kenapa? Padat, berkah. Banyak kebaikannya gitu. Berisi, bermutu jadi. Pengen kan kita hidup yang bermutu ya. Mutu dunia akhirat gitu ya. Nah, ini masalah rahim ini. Ada amah, ada hosoh, dulu pernah dibahas di Fawaidul Muhtarah, perlu diulang lagi. Ada rahim
yang wajib disambung itu ada rahim yang umum, ada rahim yang khusus. Adapun rahim yang umum itu, ada rahim yang umum itu adalah rahim agama, rahim agama. Ya hubungan, kita bukan saudara ya, secara nasab ya, tapi kita saudara secara agama. Itu juga wajib. Wah, ini mah luas banget ya. Siapa aja berarti, ketemu di mana aja selama dia Islam, selama dia iman, mau kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya sawo matang, kulitnya kuning langsat dan sebagainya, tetap saudara itu mah. Rahim biddin, ya, rahim amah. Jadi jalinan kasih sayang dalam kaitan keagamaan gitu ya. Nah, gimana sambung silaturahimnya? Wah, iya kan dompet orang nggak ukur menurutnya ya. Jangan balik-balik ke situ mulu ya. Silaturahim itu nggak selalu melulu ke situ ya. Nah, tentang ini watajibu muwasalatuha bitawadudi watanasuhi wal adli wal insofi wal qiyami bil hukukil wajibati wal mustahabbati. Nah, akan wajib ya. Jadi wajib menyambung rahim biddin tadi dengan saling menyayangi gitu ya. Menyayangi gimana sih menyayangi ya? Artinya memikirkan kebaikan buat dia, apapun yang baik kita upayakan, apa yang buruk kita jauhkan gitu ya. Terus dan saling menasehati ya, dan berbuat adil kepada sesamanya ya, sama muslim ya. Wal insaf ya, dan menerima ya, gitu, menerima kebaikan ya. Apa yang hak gitu ya, ya sadar gitu ya. Wal qiyam bil hukukil wajibati wal mustahabbah. Dan melaksanakan dengan sepenuh hati akan hak-hak yang wajib, misalkan zakat, kan muslim wajib zakat ya, kasih zakatnya orang yang nggak mampu sesuai gitu ya. Juga hak-hak yang sunnah. Nah, itu rinciannya pasti panjang. Artinya melakukan hak-hak muslim dengan sebaik mungkin, memenuhi hak-haknya. Gampangnya gitu aja ya. Nah, itu tentang silaturahim kepada yang seagama ya. Lalu ada silaturahim kata Imam Qurtubi nih. Imam Qurtubi, lalu ada silaturahim yang khusus, yaitu kepada ya saudara, kerabat tadi. Maka gimana? Fatazidun nafaqah, maka nambahin nafkah dia tadi. Biasanya nafkah sesekali, tambahin itu termasuk alal qarib, maka ditambahkan nafkahnya kepada kerabat. Wa tafaqudu ahwalim, dan memperhatikan kondisi mereka. Jangan udah meninggal ya. Ya Allah, kapan? 7 tahun lalu. Ya Allah. 7 tahun lalu. Parah banget. Berarti enggak pernah cek recek gitu ya, enggak peduli, cuek banget. Oh, udah punya anak. Ini enggak peduli. Oh, udah anaknya udah kawin. Oh, apalah macam-macam lah gitu. Oh, ini. Nah, ini berarti ghaflah, lalai, enggak perhatian ya. Perhatian ya, jangan sampai ya minimal hal-hal pentingnya kita perhatikan. Meninggalnya nggak tahu sama sekali, parah banget ya. Wa taghafula an zalatihim, dan melupakan akan kesalahan mereka. Ya, sebenarnya jangankan yang jauh-jauh ya, adik kakak kita sendiri, adik kita ini kalau ya nggak memandang silaturahim ya ada aja lah ya. Kesalahan, ribut, berantem segala macam. Kalau nggak ada taghaful an zalah tadi ya, nggak melupakan ya udahlah lupain. Jadi nggak diingat-ingat, tadi emut-emut, terdendaman, nggak dendaman gitu. Kalau selama masih dendaman susah mau silaturahim. Ya udah lupakan, lupa. Penting tadi ya. Gimana caranya biar ini tetap terjalin. Kalau kesalahan pasti ada. Siapa sih yang nggak salah? Kekurangan apa segala macam, ngucap, ngobrol kok. Gimana sih? Ya, udah. Makanya disebutin ya, seperti ada itu ya. Lalu disebutkan, nah kadang-kadang kan begini ya, ada beberapa orang tuh dari bahayanya memutus silaturahim. Disebutkan dalam riwayat sahabat Jubair bin Mut'im bahwa Rasulullah SAW menyebutkan la yadkhulul jannata qati'un, nggak bakal masuk surga orang yang mutusin silaturahim. Orang yang mutusin, kata Imam Sufyan As-Tsauri, artinya qati dalam hadis itu yakni qati'ur rahim, yang mutus nggak bakal masuk surga dalam teks hadisnya. Kata Imam Sufyan As-Tsauri maksudnya itu yang mutusin silaturahim. Terus Nabi juga menyebutin inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat nggak bakal turun pada satu kaum di mana di kaum itu ada seorang yang putusin silaturahim.
Misalkan ini RT mana nih? Di situ cuma ada satu, yang lainnya rapi, nyambung silaturahim. Gara-gara ini satu, apes yang nggak dapetin rahmat khusus ya. Rugi banget ya. Dapat apes gara-gara satu. Makanya jangan dibiarin kalau ada yang itu, kasih nasihat. Janganlah sama orang tua begitu. Janganlah sama sepupu begitu. Janganlah sama adik kakak begitu ya. Nasihatin gitu ya. Merugi tuh. Nah, kata Imam Haddad dalam sambung memberikan catatan kaidah pada hadis ini, fanzur, maka perhatikan. Iza kanatir rahmatu la tanzilu ala qaumin bisababi kauni qati'ir rahim ma'ahum. Andai kata adanya rahmat tadi enggak turun kepada satu kaum dengan sebab ada satu pemutus silaturahim yang tinggal sama mereka. Gara-gara satu orang yang mutusin silaturahim, musuhan sama keluarga, yang sekampung tadi gagal dapat rahmat. Maksudnya dapat semua nih. Fakaifa yakunul hal ma'al qati nafsi. Lalu bagaimana kiranya tentang diri pribadinya? Yang sekampungnya dapat apes, dianya sendiri lebih lagi. Kira-kira gimana? Lebih lagi. Wa kaifa yakunu maqtullah lahu wa qat'uhu iyyahu min kulli. Lalu bagaimana kira-kira adanya murka Allah pada dia dan pemutusan Allah pada dirinya daripada segala macam kebaikan. Nih orang yang putus silaturahim, sama saja dia mencelakakan dirinya. Kenapa dia mutusin hubungan sama Allah dan dia Allah putuskan dari segala macam kebaikan? Ya kan gagal tadi dapat anugerah segala macam. Ibadah mah geus ibadah tapi teu meunang. Sedekah mah geus sedekah tapi teu meunang. Kan repot ya. Kita kan pengen sesuatu itu ya. Tapi gagal gara-gara dia enggak mau silaturahim tadi. Terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi. Walakinnal wasilul ladzi idza kutiat rahimahu wasalaha. Kutiat rahimahu wasalaha. Bukanlah seorang penyambung silaturahim dengan ngebalas. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya lebih jahat. Wow. Lu ngasih kopi, gua kasih kopi. Lu banjurin kopi, gua banjurin seember. Parah tuh ya, bukan begitu katanya. Yang dimaksud, yang dipinta sama syariat bukan pembalas. Kalau baik kita baikin, kalau jahat yang kita jahat. Kalau dia nggak mau nyapa, kita nggak mau nyapa. Bukan begitu kata Nabi. Nabi nggak ngajarin gitu. Ini kutanya Nabi ngajarin yang lebih aula, yang lebih utama, ngajarin akhlak, keluhuran akhlak. Akhlak yang sempurna yang ngajarin Nabi. Nabi nggak ngajarin balas-balasan, enggak, bukan agama yang dibawa Nabi. Bukan ajaran yang dibawa sama Nabi begini mah. Nabi ngajarin gimana? Walakin, akan tetapi al-wasilul ladzi idza quti'at rahimahu wasalaha, itu seorang penyambung silaturahim yang hakiki itu yang apabila dia diputusin kebaikan pada dia, rahimnya sama dia enggak baik, dia enggak mau nyapa, enggak mau datengin keluarga, enggak mau datang ke undangannya, enggak apa ya, itu yang memutus silaturahim, tapi kamu tetap menyambung dia enggak mau nyapa, kamu sapa, dia enggak mau memberikan sesuatu, kamu berikan sesuatu gitu ya. Nah, dalam catatan kalian sebutan dalam sebagian riwayat dikasih dobit harokat gitu ya, dengan domah di awalnya ku, kasroh di keduanya ti, kutiat ya, bina majhul. Nah, diputus, kalau diputusan kamu dari hubungan dengan dia, putusin kontak, ada nomor handphone WA diblokir kamu, wah masa bahkan apa gitu ya, pokoknya kalau ada tamu itu jangan terima, wah macam-macam ya. Kata Imam Tibi di situ, bukanlah hakikat penyambung yang orang biasa kita sambung. Dia memang biasa, dia datang ke kita, kita datang ke kita, datang ke mereka, sama-sama saling berbuat baik. Itu mah biasa, itu mau nyambung namanya. Udah nyambung, tahu nggak? Bahasa nyambung tuh udah jelas sebenarnya, nyambung kok. Berarti ada yang putus. Kalau itu bukan nyambung namanya, itu mah mempererat aja. Beda mempererat sama nyambung. Pak Nabi nyebutin pakai istilah nyambung, berarti putus dong. Nah, sehingga gimana? Man yukafi sahibahu bimisli fi'li. Walakinahu man yatafaddal ala sahibihi. Itu orang yang disebut penyambung yang sesungguhnya itu yang mau berbuat baik pada sahabatnya, pada keluarganya tadi. Buat baik. Dia nggak baik ya, nggak apa-apa lah.
Ya kan tadi balik lagi, kita kan semua ini karena Allah, karena Rasulullah ya. Karena ajaran dia yang diajarin sama Rasulullah. Oh patuh iya. Dia mau gitu, bodo amat. Udah saya mah bukan karena dia, karena Allah, karena Rasulullah. Kalau enggak. Nah, itu kalau gitu baru ketemu gimana kita bisa jalaninnya terus gitu ya. Kalau enggak gitu enggak bakal bisa istiqomah kita ya. Jalur pengikat kita istiqomah itu karena Allah, karena Rasul. Karena ini ajaran mau patuh sama Rasulullah ya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Insyaallah minggu depan kita bagian akhir hatam insyaallah. Bagian zulmun nas. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsil kulla hauba awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani Iril hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi fasma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi dadatoshi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa danahi walhamdulil ilahi fil bad'i wa danahi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.